Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sylvi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Selamat pagi. pagi ya. Dijawab lagi. Dijawab lagi. Masya Allah ya. Ini jam berapa ya dimulai? Selamat pagi Mbak Joglo. Masih beres-beres mungkin. Selamat pagi Bapak Eko Hartanto. Selamat pagi juga Bapak Elmat Hasani dari Paris ya. Jauh sekali namun dekat di hati ini. Selamat pagi buat Mbak Eni Biru dari Hong Kong. Gimana kabarnya Bu Sylvi? Alhamdulillah, baik Bunda. Sehat keluarga semua ya? Alhamdulillah, amin. Bunda Amirah juga ya. Amin, selalu, insya Allah. Di Hongkong jam berapa ini, Bun? Jam 6:15. Jam 6:15. Oh, Tapi selisih karena 1 ini, jam ya? karena ini musim panas, jadi seperti jam 8. Masya Allah. Ini di rumah saya. Nongkrong saya depan jendela. Oh, iya, Panas Bun. sekali. Oh, Masya Allah, indahnya. Iya, Alhamdulillah. Udah panas, udah cerah. Iya, mataharinya dari sana. Oh, senangnya Bun di Hongkong. Mudah-mudahan bisa nyampe Hongkong saya. Amin, amin. Udah berapa tahun Bunda di Hongkong? Setahun-tahunnya. Setahun-tahunnya. Senangnya Bunda. Oh. Pohon-pohonnya juga subur ya Bun? Alhamdulillah. Ini saya lantai 63. Lantai berapa Bun? 63. Ulu, 63. Oh iya, ini sebentar. Masya Oh baik, Allah. kita mulai saja ya. Siap Bun. Ini saya belajar, masih belajar. Sebentar. Sinyalnya kurang bagus. Baik. Makin cantik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. belajar confidence. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binimati tatimu sholihat musibut da'wat. Wa huwa yaqbalu taubatani ba'diyani sayyat. Allahumma fasholli ala khairil khalqi wal anam wa ala alihi washabihi sohibul ulumi walikam. Selamat pagi semuanya. Saya sapa terus ya. Semoga dengan sapaan saya semuanya bisa tambah semangat. Amin. Amin, amin ya Rabbal Sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta junjungan Nabi besar kita Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada kesempatan ini selalu mencurahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua sehingga kita semua diberikan keistiqomahan terus setiap hari Ahad ya melalui perantara orang-orang hebat kita seperti guru besar kita Bapak Nakoy, Ibu Dewi dan semua tim Rumah Kesadaran. Pada hari ini Ahad tanggal 9 Juli 2023 guru kita akan menyampaikan mengenai
Awareness of Success. Saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Saya cari dulu ya Bu, sebentar. Mohon maaf terpatah-patah. Sebelum saya buka, saya bacakan dulu. Nanti kita ada sambutan dari Ketua Yayasan Kesadaran Pak Wahrul, kemudian Bu Silvi literasi Ibu. Kemudian ada informasi dari Nakoi Center Bapak Hasan Basri, dan dilanjutkan dengan acara intri oleh guru kita Ustadz Nakoi dengan tema Awareness of Success, kemudian penutupan. Baik, sama-sama kita bacakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada tambahan dari saya. Karena di sini kita saat ini terus belajar ya. Apapun itu kita tolabul ilmi maupun bernapas, silaturahmi, berkenalan, kita bisa belajar dari siapapun ya. Saya bacakan doa belajar ini wabil khusus untuk saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tasaluna biha min ahlil ilmi zahir nabatinan wa tasurna min ibadika sholihin di dunia wa ukhra wa alihi wasallim barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk acara selanjutnya tadi sudah saya sapa-sapa ya. Kita lanjut saja ke sambutan dari Yayasan Rumah Kesadaran Bapak Fahrul. Bagaimana Bapak Fahrul, sudah siap? Ya, baik. Terima kasih Bunda Amira Hongkong. Baik, tafadhol Mas Pur. Ya. Terima kasih pada yang sudah membersamai acara pagi hari ini. Semoga sehat selalu beserta keluarga. Ya, wabil khusus MC pagi ini Bu Amira Hongkong sehat selalu beserta keluarga. Amin. Juga rekan-rekan yang membersamai acara ini, ya ada Pak Nafis, Pak Eko, Bu Elma, Bu Evi, Bu Eni Biru Hongkong, Bu Darti Hongkong, Bu Haryati Hongkong, Mbak Joflo Hongkong, Bu Opi, Bu Mira Hongkong, Bu Siti Rosdiani, Bu Yanti, dan Bu Evi Rohmuliat Hongkong. Semoga sehat selalu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini Ahad 9 Juli 2023 kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa berjumpa di acara kajian The Seven Awareness setiap Ahad pagi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang cerah. Yang sama-sama kita hormati guru kita koordinator Ustadz Nanang Qasim Yusuf serta Direktur Kesadaran Ibu Dewi Umroni Yusuf MPD. Sehat selalu beserta keluarga, dimudahkan rezekinya, sukses berkah, layak menjadi manusia di atas rata-rata. Amin. Beberapa informasi dari Rumah Kesadaran. Bagaimana pagi ini kita akan selalu mengikuti kajian The Seven Awareness karena ini adalah ajang silaturahmi yang sudah disediakan atau difasilitasi oleh Rumah Kesadaran agar kita senantiasa bisa bersilaturahim di acara ini, karena dengan bersilaturahim akan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya ya. Karena kita selalu mendapat
aura kasih dari rekan-rekan yang kita jumpai di Zoom meeting pagi ini. Kemudian setiap Senin malam itu review the Seven Awareness, dan setiap Rabu malam review 21 Day to be Transhuman, dan dilanjutkan hari Kamis webinar 21 Day to be Transhuman. Untuk rekan-rekan atau sahabat yang belum mengikuti acara 21 Day to be Transhuman maupun The Seven Awareness, segera daftarkan diri agar bisa kita menjadi manusia di atas rata-rata, karena bangsa ini sangat membutuhkan manusia rata-rata untuk menjadi bangsa di atas rata-rata. Itu saja informasi dari Rumah Kesadaran. Selanjutnya adalah PKBM yang akan disampaikan oleh Bapak Hasan Basri. Terima kasih atas segala perhatian. Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ibu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah ya sudah nambah menjadi 20 peserta. Sebelum dilanjutkan, saya mau sapa dulu, ada Bapak Ahmad Durul Nafi. Selamat pagi Bapak. Ada Bapak Eko ya, sudah saya sapa. Kemudian ada Mbak Evi Sopiriati. Selamat pagi Mbak Evi. Selamat pagi juga Pak Hasan. Ada Mbak Darti dari Hong Kong. Kemudian ada Mbak Haryati. Ada Mbak Aini Upik. Ada Mbak Mira. Ada Mbak Ida. Selamat pagi juga buat Mbak Pipit. Dan ada Mbak Siti Rosdianti. Kemudian ada Mbak Yanti. Dan ada saudara saya Mbak Yati Rohmulyati. Selamat pagi semuanya, berkah untuk hari ini. Baik, saya ulangi ya yang tadi Pak Pahrul ucapkan. Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Apa kabar? Alhamdulillah. Great. Apalagi ya? The Seven Awareness From good from good. The Seven Awareness to to create. Be transhuman. Be transhuman. Be transhuman. Semoga semuanya bisa menjadi manusia di atas rata-rata sesuai harapannya, menjadi manusia yang mulia insya Allah. Amin amin. Kita lanjutkan ke Pak Hasan, ya. Pak Hasan, informasi dari Rumah Kesadaran, betul? Monitor Bu. Pak Hasan. Siap. Silakan Pak Hasan tanpa ada muskul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ini rada gelap ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama saya ingin sapa dulu seluruh jamaah Seven Awareness yang telah hadir virtual, yang insya Allah mudah-mudahan Allah rahmati, wabil khusus guru kita semuanya, Coach Nakoi beserta keluarga, Bunda Dewi, dan seluruh anak-anaknya juga. Semoga Allah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya. Dan untuk kita semuanya, seluruh alumni yang sedang dalam ikhtiar belajar dan berusaha di tempatnya masing-masing, di kantornya masing-masing, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita rasa syukur yang tak terhingga ya, sehingga hari ini dapat bermuajahah bersama di forum ini, yang insya Allah ini forum yang penuh dengan manfaat dan hikmah.
Saya yang baru kenal, baru lihat, perkenalkan Hasan Basri. Teman-teman, Bapak-Bapak Ibu semua boleh panggil saya Mas Hasan ya. Boleh juga Mas Basri, bebas ya. Atau Mas HB ya, teman-teman. Yang penting jangan dibalik ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya pengen dengar suaranya mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Great. Oke. Ya, sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu, saya kali ini mewakili untuk menginformasikan sebuah unit yang barangkali baru dibuka oleh Nakoi Center dan telah resmi gitu kan, yaitu ini juga bagian daripada roadmap rumah kesadaran. Setelah kita buka PKBM rumah kesadaran, kemudian beliau menggagas lagi ya, dalam roadmap itu ada yang namanya umroh kesadaran Bapak Ibu. Dan syukur alhamdulillah umroh kesadaran itu telah resmi Bapak Ibu. Brosur sudah hadir di tengah-tengah kita, bisa dilihat di layar. Kemudian Seven Awareness ini juga bekerja sama dengan ya tim-tim yang sangat luar biasa, yang sudah handal, sudah berpengalaman. Bagaimana nanti tour and travel kita, Seven Awareness ini, dengan bahasa di Jurnai ya. Bagaimana kita akan belajar banyak umroh yang tidak biasa. Umroh biasanya kan kita hanya berangkat ke Makkah, Al-Mukarramah ya, ke Madinah, Al-Munawwarah. Lalu kemudian kita 9 hari, 10 hari, atau sampai 14 hari, kemudian kita pulang. Kadang-kala kita ya sudah aja. Kita sudah pulang di rumah, sudah aktivitas seperti biasanya. Tetapi bagaimana kemudian ketika umrohnya di rumah kesadaran? Maka Bapak Ibu ada banyak spesial ketika kita mengikuti sebuah sesi di umroh kesadaran. Di layar Bapak Ibu barangkali nanti juga akan di-share ke teman-teman semuanya bagaimana ada paket-paket umroh yang nanti barangkali teman-teman sahabat-sahabat semuanya bisa bergabung di umroh kesadaran bersama kami. Nah, ada banyak pilihan-pilihan hari ya, pilihan-pilihan bulan. Kita pertama pemberangkatan insya Allah di tanggal 5 September 2023 Bapak Ibu. Bersama Coach Nakoi, nanti setiap jamaah akan dibimbing dengan proses yang sangat luar biasa insya Allah. Itu prosesnya kita ada jamaah yang memang sebelum berangkat juga sudah ada pembinaan secara mentality melalui 1 minute awareness, kemudian para jamaah dibimbing dalam proses pelaksanaannya dengan 7 awareness, dan kemudian setelah pulang mereka dibangun sebuah pembiasaan dengan 21 days to be transhuman. Dan ini hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu saya kira. Karena itu ini informasi yang sangat bagus. Kita akan umroh bersama guru kita yang tercinta. Maka silakan ambil booking komunikasi bersama kami. Dan di sini ada bagian yang unitnya ada Siti Rosdianti. Dia adalah salah satu admin kami. Dan Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya-tanya nantinya bersama beliau ya. Sekali lagi untuk pertama kali nanti sesi pertama kami akan pemberangkatan di tanggal 5 September. Jadi persiapkan diri Anda. Kemudian sesi pemberangkatan kedua kita ada di tanggal 28 Oktober.
Pemberangkatan selanjutnya ada di 14 November, kemudian pemberangkatan selanjutnya ada 10 Desember, dan selanjutnya di 5 Januari. Hampir rata-rata di dalam proses pelaksanaan kita di umroh kesadaran ini ya 9 hari dan ada yang 12 hari. Masing-masing Bapak Ibu dari umroh kesadaran ini memang ya 9 hari, tetapi pada dasarnya ada 21 hari setelahnya proses pembinaan, proses pengambilan hikmah yang akan dijelaskan oleh Kusnakwe tentunya. Dan itu sesuatu yang barangkali tidak biasa. Kadang kita memaknai sebuah kegiatan umroh, tetapi kita hanya dianggap biasa-biasa saja seperti jalan-jalan. Tetapi dengan umroh kesadaran nantinya, dengan itinerary umroh kesadaran ini, the journey of self-awareness ini, maka akan banyak sekali Kusnako yang menjelaskan kepada kita, membangun pola pikir dalam hati kita, bahwa setiap kejadian yang ada di dalam tempat-tempat Makkah, ya, kemudian di Madinah, itu kemudian kita akan terbukanya sebuah hal yang sangat luar biasa kejadian itu. Yang nantinya hikmah itu dipetik itu menjadi sebuah pelajaran, sebuah hikmah yang bisa kita ambil kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah itu membangun sebuah karakter bagaimana kita ingat di zaman perjuangan Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu suatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, maka dari itu dengan tema kita itu adalah The Journey of Seven Awareness. Insya Allah Bapak Ibu informasi ini sangat bermanfaat. Dan kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, misalkan ada yang 9 hari, ya, kita contohkan saja nih. Kegiatan hari pertama yaitu pemberangkatan Jakarta Madinah. Bagaimana para jamaah ini dipersiapkan dengan persiapan-persiapan yang matang dengan pembukaan The Journey of Seven Awareness ini. Kemudian di hari kedua, Bapak Ibu sudah hadir di Madinah, ya, di kota Madinah, di mana training 1 minute awareness of thinking. Bayangkan Bapak Ibu, kita diberikan sebuah kesadaran berpikir. Tempatnya bukan di tempat biasanya kita, tapi tempat di mana Rasul Muhammad SAW, ya, membangun sebuah peradaban, ya, di Masjid Nabawi. Bayangkan di situ, ya, Coach Nako yang membangun pola pikir kita, mematangkan pola pikir kita yang tadinya biasa-biasa aja, di sana kita bangun menjadi di atas rata-rata. Kemudian Bapak Ibu yang sahabat-sahabat luar biasa, di hari ketiga masih kita ada di Madinah, maka kita ada yang namanya training the art of esoteric silence. Bayangkan silence-nya kita latihan silence, biasanya kita mungkin di sebuah taman, atau kita sebuah kantor, atau kita duduk di pojokan mana. Tapi kali ini kita berada di Madinah Bapak Ibu. Kita silence, kita melihat sebuah bentuk peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat luar biasa dalam peradaban Islam. Kemudian kita ziarah sekitar kota Madinah, kemudian kita mengunjungi situs sejarah. Dengan pembelajaran kita, ya, the art of esoteric silence di hari ketiga, akan membangun sebuah pola pikir dan hati yang benar-benar jernih dan luar biasa Bapak Ibu hadirin. Kemudian hari keempat di Madinah juga jamaah akan dibimbing untuk mendapatkan nilai-nilai keberhasilan. Maka disinilah Coach Nako akan membimbing kita dengan materi awareness of success, di mana kita kemudian memperbanyak ibadah, kita ziarah wada ke makam Rasulullah SAW. Bayangkan kita bersama guru, kita dibimbing, kita diarahkan dengan metode Seven Awareness. Subhanallah. Saya sampai merinding nih, saya membicarakan ini seolah-olah belum terjadi, tapi saya udah membayangkan perjalanan saya ini mengikuti bagaimana Kusnako, ya, memandu kita, mengarahkan kita, dan kemudian dengan metode kesadaran itu, ya Allah, saya merasakan itu sudah hadir di sana. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu juga mendengarkan dengan penuh cinta, ya, sehingga merasakan vibrasi yang luar biasa di kota Makkah dan Madinah nanti.
Baik, hari kelima kita lanjutkan masih di Madinah menuju Mekah. Bagaimana perjalanan nantinya menuju Mekah, mikot umroh bersama ya pertama di Bir Ali di sini atau disebutnya adalah Zulhulafah ya Bapak Ibu hadirin. Dan kita di sinilah kita di training, dikasih pemahaman, kita ditatar, kita ditatrap dengan awareness of soul. Bagaimana kesadaran jiwa kita Bapak Ibu hadirin. Melaksanakan rangkaian ibadah umroh dipandu oleh tour leader dan mutawif, di mana kita tawaf, sa'i, dan tahallul di hari kelima ini Bapak Ibu hadirin. Dan subhanallah ya, kemudian di hari ke-6 kita sudah berada di Mekah ini, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Masya Allah, kita memperbanyak ibadah di Masjid Haram. Kemudian di hari ke-6 ini juga, Bapak Ibu hadirin, kita ya akan mendapatkan sebuah awareness yang ke-6, yaitu vision. Bagaimana kita dibangun ya, membangun visi misi kita, visi kehidupan kita, bagaimana apa ya tujuan-tujuan goals kita nanti dibongkar langsung dalam momentum ya di kota Mekah ya Bapak Ibu hadirin. Kemudian disinilah di hari ke-7 juga Bapak tadi di hari ke-6 itu ada awareness of wisdom ya, mohon maaf, dan kemudian di hari ke-7 kita ada menjadi manusia di akhir rata melalui awareness of vision tadi, ibadah dan kegiatan pribadi ya. Kemudian di hari ke-8 kita masih di dalam perjalanan ya, ziarah keliling kota Mekah. Kita keliling-keliling bagaimana melihat sejarah ya, peninggalan sejarah peradaban Islam yang sangat luar biasa. Kita di hari ke-8 ini mendapatkan sebuah materi yang sangat luar biasa hadirin, yaitu awareness of surrender. Masya Allah, bagaimana kita dienolkan hadirin, di titik nolnya Islam, di mana peradaban yang sangat luar biasa. Kemudian Coach Nake memandu kita dengan awareness of surrender, dengan benar-benar hati yang tulus, hati yang ikhlas. Kita dilatih, kita dibimbing. Masya Allah, subhanallah di sini. Nah, kemudian kita dilanjutin mikot umroh kedua dipandu oleh tour leader dan mutawif. Kita tawaf, sa'i, dan tahallul lagi. Dan hadirin dari hari 1 sampai hari ke-8 banyak hal yang sangat luar biasa. Kemudian di hari ke-9 kita sudah menyelesaikan ya Jakarta menuju kita menuju ke Jakarta. Bagaimana kita sudah ada di Insinyur Soekarno ya bandara, kemudian kita melakukan penutupan perjalanan umroh kesadaran. Dan setelah itu hadirin kita dibimbing lagi dengan 21 Days to be Transhuman. Masya Allah, kita melanjutkan lagi pembelajaran dan sehingga umroh kita benar-benar berasa, umroh kita benar-benar penuh dengan manfaat, umroh kita benar-benar mendapat banyak hikmah hadirin. Nah itu kira-kira umroh Seven Awareness atau Journey of Seven Awareness itu yang insya Allah kita bersama-sama untuk bisa mengikuti ini. Hadirin, mungkin nanti terkait dengan harga perjalanan ini tidak sebanding dengan manfaat yang sangat luar biasa. Barangkali nanti akan di-share ketika Bapak Ibu hadirin yang sudah ini ya di brosur juga ada kelihatan ya hadirin semuanya. Bapak Ibu hadirin yang sangat luar biasa, yang pasti dari kami ya bahwa ketika perjalanan ibadah yang sangat luar biasa ini pastikan dengan metode Seven Awareness, katakan dulu bahwa saya bisa. Pastikan dulu pola pikir kita yakin berangkat umroh bersama Coach Nakoy. Jadi terus dengan afirmasi, insya Allah kita bakal umroh bersama ya di di bulan September ya, insya Allah hadirin yang silakan di umroh pertama kita itu yaitu di bulan September tadi ya, silakan hadirin bisa langsung komunikasi di 5 September itu kita bersama-sama mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Kita arahkan yang punya saudara, punya sahabat,
karena dengan pelatihan seven awareness-nya aja kita sudah mendapat banyak hal ilmu hikmah yang luar biasa. Dan apalagi kalau kita dibarengi dengan umroh, di mana tempatnya juga tempat istimewa, yaitu Makkah dan Madinah. Insya Allah hadirin. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan panjang kali lebarnya. Jadi Seven Awareness sudah melahirkan sebuah produk yang sangat luar biasa, The Journey of Seven Awareness, yaitu perjalanan umroh dengan metode Seven Awareness. Insya Allah Bapak Ibu hadirin tercapai segala hajat dan maksudnya, kita sukses di atas rata-rata. Bersama Coach Nakoy, semuanya from good to great di atas rata-rata. Terima kasih sekali lagi atas segala waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu, mohon izin barangkali nanti ada dari tim kami juga menginformasikan by WhatsApp, by telepon barangkali. Mohon izin untuk bisa sharing-sharing juga, akan ditanya akan diberikan informasi sekiranya untuk menerima dulu, sekiranya untuk berkomunikasi agar kita mendapatkan informasi yang sangat penting. Saya kira itu. Terima kasih, sampai jumpa. Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya takbir dulu, Allahu Akbar. Merinding saya dengarnya, betul-betul. Masya Allah ya, from good to great ya, benar-benar be transhuman gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga, saya pasti bisa ikut, insya Allah. Baik, terima kasih banyak untuk informasinya yang sangat luar biasa pada Bapak Hasan ya. Semoga kita semua dan pasti kita semua ikut bersama-sama Rumah Kesadaran untuk umroh dan tur keliling Madinah ya Pak Hasan. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bu Silvi sudah siap untuk literasi satu lembar saja, buku The Seven Awareness. Halaman berapa ya? Halaman berapa, Bunda? Saya yang bertanya, Ibu, karena saya barusan dapat infonya. Mungkin Pak Hasan bisa bantu saya menjawab untuk halaman berapa? Kita kan sekarang awareness of awareness of success ya. Ya, betul. Boleh Silakan. bagian pertamanya Bu dibuka di awareness of success di satu lembar aja. Silakan Bu Silvi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana nih bukunya? Seven Awareness, Bu. Buku Seven Awareness. Yang buku Bab The Seven ketiga, Awareness. Bab yang ketiga. Warna ungu, Bu. Yang warna ungu, Bu. Yang ungu ketiga, merah. bab ketiga. Saya fans berat Bu Silvi. Saya juga. Saya juga. Sama. Fans berat ini. Ya, sambil menunggu Bu Silvi, saya boleh ajukan pertanyaan nggak Pak Hasan terkait tadi? Boleh, Bu. Ada tabungan khusus nggak untuk kita gitu, biar bisa nyicil tapi tanpa terasa gitu? Mungkin. Maaf, ini bukunya di mobilnya di garasinya di belakang. Dikasihkan yang lain aja, Bunda. Baik, silakan, mungkin yang lain bisa membantu untuk bab 3. Halaman berapa ya bab 3 itu? Iya. Halaman berapa Pak Hasan? Saya pegang bukunya. Awareness, iya. Kesadaran hati dan jiwa bukan? Iya. Halaman 93 ya? Yang ini kan yang awareness of. Ya, ini betul. Bukan? Ya, betul. Gitu saya bacakan ya Pak Hasan ya. Oke, boleh Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Awareness of success. 7 kesadaran hati dan jiwa, the power of love. Jadikan cinta sebagai ibadah dan beribadahlah dengan cinta.
Suatu pagi yang cerah di sebuah kota yang megah di Amerika, Manhattan kelihatan indah dan mempesona. Di antara ribuan rumah ada satu rumah yang besar dan megah yang di dalamnya terdiri dari 3 orang. Di luar rumah itu berdiri 3 orang pengemis yang sedang menatap rumah itu dengan seksama. Lalu ketiganya mengetuk pintu secara bergantian. Tak lama setelah ketukan ketiga, pintu terbuka. Lalu muncul di dalamnya sosok perempuan setengah baya sambil berkata, "Silahkan masuk, silahkan masuk." Mereka pun masuk dan memperkenalkan diri satu persatu. Yang pertama bernama Kaya, yang kedua bernama Sukses, dan yang terakhir bernama Cinta. Salah satu pengemis itu berkata, "Silahkan pilih salah satu dari kami untuk tinggal di sini. Bila satu yang terpilih, maka 2 dari kami harus keluar dari rumah ini. Kalian bisa pilih Kaya, Sukses, atau Cinta. Itulah perjanjiannya," katanya. Terlihat kebingungan di mata ibu setengah baya itu dan dia berkata, "Saya akan panggil suami saya dahulu untuk minta pendapat kepadanya." Tak lama kemudian muncul suaminya dan dia menjelaskan kepada suaminya perihal tamunya yang aneh. Suami istri tersebut terlihat bingung untuk menentukan pilihan. Kita pilih si kaya saja. Kalau kita kaya, kita bisa beli mobil Jaguar, tanah, properti, rumah, dan tentunya kita banyak uang. Kita bisa memberi uang kepada orang yang membutuhkan. Kita pilih kaya saja, kata sang suami kepada istrinya. Kenapa kita coba pilih sukses? Karena menurut orang bijak, kaya belum tentu sukses. Tapi kalau sukses, pasti kaya. Kalau kita sukses, kita bisa membantu orang lain agar sukses seperti kita, ujar sang istri kepada suaminya. Lama mereka berdiskusi untuk menentukan pilihan siapa yang akan tinggal bersamanya, sementara ketiga tamunya hanya duduk tersenyum dan penuh makna. Di antara perdebatan itu, dari tangga di atas ada anak kecil berusia 9 tahun mengatakan, "Pap, Mam, mengapa kita tidak mencoba untuk memilih cinta? Banyak orang kaya dan sukses, tapi hidupnya hampa tanpa cinta." Kata-kata anak itu begitu pendek, tapi mengagetkan kedua orang tuanya. Lalu dalam hati mereka berkata, "Ya, kita pilih cinta." Tiba-tiba tamu itu mengagetkannya sambil berkata, "Sudah, cepat, tentukan pilihan. Kalian memilih yang mana?" Suami tersebut berkata, "Kami pilih cinta." Namun anehnya yang lain tetap saja tidak pergi, yaitu si kaya dan si sukses. Dalam kebingungan sang suami berkata, "Mengapa kalian tetap diam? Bukankah perjanjiannya adalah bila salah satu dari kalian terpilih, maka 2 dari kalian keluar? Mengapa sekarang semua tetap di sini?" Ketiga tamunya secara bersama maju. Salah satu dari mereka berkata, "Pilihanmu tepat. Jika kamu memilih si kaya, maka cinta dan sukses harus keluar. Jika kamu memilih sukses, maka cinta dan kaya harus keluar dari rumah ini. Akan tetapi jika kamu memilih cinta, maka kaya dan sukses tidak bisa dipisahkan. Karena kaya dan sukses adalah bagian dari cinta. Jalan yang kamu tempuh sangat tepat, karena sesungguhnya jalan menuju kekayaan dan kesuksesanmu adalah cinta. True of love. Selamat kawan, ujarnya dengan senyum kemenangan. Begitu ya Pak Hasan? Cukup? Ya, cukup Bu. Siap. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah teman-teman. Mohon maaf nih Bu Silvi, saya gantikan ya untuk membersihkan Ya. waktu. Baik, Mungkin selanjutnya mungkin kita lanjutkan kepada guru besar kita nih Pak Hasan. ya, mungkin tadi ada pertanyaan dari Bunda Amira dulu ya, yang tadi. Oh, baik. Nah, biar tuntas, saya tadi ada pertanyaan teman-teman hadirin, sahabat-sahabat semuanya, bahwa untuk program umroh The Journey of Seven Awareness ini, apakah ada tabungan ya? Bukan begitu ya Bu? Oke. Ya, tabungan. Jadi memang hadirin bahwa kalau kita lihat di brosur itu ada kayak semacam ibaratnya kan DP ya. DP pertama itu Iya, kan 7 juta. kita sudah baca tadi. Jadi, betul. Jadi nanti hadirin itu bertahap. Jadi menuju bulan September barangkali kan kita bisa milih tuh ya. Kita bisa milih di bulan September kah, di November kah, di Desember kah, atau di Januari kah. Jadi silakan sambil secara bertahap
ikut seperti itu. Jadi bisa ada tabungan khususnya. Nanti bagaimana mekanismenya, ada Mbak Ros yang akan menjelaskan lebih jelas nanti ketika Bapak Ibu hadirin yang sudah melakukan atau ingin melakukan pertanyaan lebih lanjut, bisa by WhatsApp nantinya. Saya kira itu Bu Amira yang saya bisa jawab. Barangkali itu kita lanjutkan sesi bersama Coach Nakoy. Silakan Bu Amira. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya yang insya Allah nanti saya japri ya jika saya memerlukan tambahan info. Alhamdulillah guru besar kita sudah hadir. Selamat pagi Coach Nakoy, selamat bertemu kembali. Mohon maaf sebelumnya bersama Coach Nakoy. Beliau adalah motivator peraih muri ya hingga 18.000 orang, santri of the years pada tahun 2017. Kemudian beliau juga founder The Seven Awareness dan pembina Rumah Kesadaran Indonesia. Bersama Coach Nakoy, from good to great. Tafadhol Mas Coach Nakoy, kami menantikan Anda. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da basyira wan nadhira. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Sahabat-sahabat, mari sama-sama kita berbanyak syukur kepada Allah, dan insya Allah kalau setiap hari kita bertambah syukur, maka insya Allah mari kita sama-sama berbanyak syukur kepada Allah. Disampaikan di dalam buku Bahagia Tanpa Syarat, menjadi pribadi yang memiliki ilmu syutenik ya. Syutenik itu Bunda Amira pertama adalah syukuri, kedua terima, dan ketiga nikmati. Jadi menerima keadaan itu akan sulit kalau nggak ada syukur. Baru akan menikmati setiap prosesnya. Ketika rasa syukur itu hilang atau rasa syukur itu nggak ada, maka yang terjadi kita nggak bisa menerima kenyataan hidup. Kadang-kadang hidup ini ya seperti sebuah kopi yang seringkali dianggap tidak ada atau tidak penting, seringkali dianggap remeh atau kecil, tetapi kopi itu ya justru semakin nikmat ketika bertemu dengan masalah. Kalau kita penyuka kopi ya kayak Mas Hasan misalnya, itu kalau minum kopi itu enaknya kalau airnya apa? Panas, itu enggak? Kecuali yang model kopi-kopi kayak saya ya, yang memang bukan fans kopi ya. Itu kalau dingin sama panas akan panas. Jadi manusia itu seperti itu. Ketika bertemu dengan masalah, dia semakin nikmat. Makin jadi. Nikmat apanya? Nikmat ibadahnya kepada Allah. Nikmat imannya kepada Allah. Karena kalau orang kehilangan nikmat kepada Allah itu, betapa sedihnya dia. Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Kimiyatus Sa'adah menyampaikan bahwa ada 3 sya'adah, ada 3 kebahagiaan dalam manusia itu. Yang pertama adalah kebahagiaannya bahaim, sya'adatil bahaim, kebahagiaannya binatang yang terletak hanya di makan, ya, minum, kemudian tidur, dan
ya kawin. Jadi manusia yang kebahagiaannya level binatang, dia bahagia hanya di level itu. Tetapi manusia yang levelnya paling tinggi adalah ya sa'adatil malaikah. Kebahagiaannya para malaikat. Kebahagiaannya para malaikat itu adalah ya hadrati rububiyah. Dia bisa menghadirkan, bisa melihat ayat-ayat Allah melalui berbagai peristiwa, termasuk ketika peristiwa antara kopi dan air panas tersebut. Ya. Ketika Allah berikan dia air panas atau masalah yang berat, dan kopi itu menjadi nikmat, dan kemudian kenikmatan itu adalah ibadah. Sehingga ya ada orang yang hatinya itu seperti telur gitu, Bunda Amira. Yang dia kayaknya keras, kayaknya hebat, tapi ketika dicampur dengan air panas langsung berubah bentuknya. Ya, mungkin ada orang kayaknya dia keren, hebat, dikasih masalah satu langsung menyerah, give up. Ya. Ada juga mungkin seperti sayuran ya, yang kayaknya hijau, enak kelihatannya. Coba aja kalau teman-teman di Hong Kong, di Bunda Mbak Joblo dan teman-teman yang biasa masak di Hong Kong ya. Untuk kayak Bunda Silvi yang memang usahanya kuliner itu di Riau. Coba aja kita ambil sayur yang kelihatannya luar biasa hijaunya dan campur dengan air panas, apa yang terjadi? Berubah bentuknya. Jadi mari kita bersyukur ketika terjadi pertemuan antara Maaf, Bos. manusia. Suaranya putus-putus, Bos. Iya, tersendat-sendat. Oh ini suaranya putus-putus. Sekarang gimana? Bunda Amira? Masih putus-putus? Mas Hasan? Sekarang gimana? Pak Mujiono tadi ya? Sama Coach. Terima kasih. Masih putus-putus? Kalau ini bagaimana, Mbak Nafis? Dengaran nggak ya? Kedengaran nggak Mas Hasan? Ya, terdengar. Sudah, Coach. Ya, kayak terjadi. Suaranya hilang. Ini sekarang hilang. Sekarang hilang. Ada sekarang. Kalau gambarnya kelihatan nggak? Sekarang hilang. Kalau gambarnya Oke, kelihatan nggak? Coach. Oke, Coach. Tidak ada. Gambarnya hilang, suaranya jelas. Gambar tidak ada. Lanjut. Lihat.
Baik, Recording stop. baik. Kita berbanyak soal. Wasallam, Allahumma sholli ala, dan terus insya Allah menjadi apa yang disebut dalam self-awareness adalah transhuman ya, atau manusia di atas rata-rata. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat debat. Dan di dalam awareness of success, ini sekarang gimana Pak Nabi suaranya? Bagus, Coach. Bagus. Alhamdulillah. Tapi di saya nggak ada videonya nih. Videonya saya lihat di ini, di Nakoy Center. Oh, di Narko Center gitu ya. Baik. Jadi mari ya di awal ini saya juga mendoakan teman-teman yang great, sahabat-sahabat debat ya. Wa ja'alnakum wa iyyakum minasyakirin ya. Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Warhamna birahmatikal azim. Allah berikan rahmat yang sangat besar sekali kepada kita, sehingga cinta itu lebih besar daripada benci ya. Sehingga solusi itu selalu ada di antara kalau kalau nanti berangkat bisa berkali-kali kalau menjadi pembimbing, karena menjelaskan sisi-sisi seven awareness di sela-sela kegiatan umroh di sana. Jadi misalnya manajemen menyiapkan ruangan hotel itu di Hong Kong, di Mekah itu ya tidak semudah kayak di Serpong atau di Jakarta ya Pak Hafiz. Itu luar biasa. Paspor saya sudah limit. Ya berarti bisa berangkat dong. Ya segera Pak Hafiz. Jadi memang salah satu cara berangkat tuh urusi paspor dulu ya. Karena kalau paspor aja nggak berani repot ya. Paspor perpanjang, hati diniatkan, praktikan 3S, berangkatlah insya Allah ya. Dia udah punya pengalaman masing-masing. Targetnya selama ini tinggal digeser, sekarang targetnya di umroh kesadaran. Nah insya Allah kalau teman-teman sudah nanti pada kloter pertama atau angkatan pertama kita berangkat, para alumni Self Awareness, kemudian kita nanti TOT, asosiaturnya, travelnya, nanti teman-teman di kemudian hari bersiap untuk menjadi mewakili saya untuk berangkat ke sana, ya, untuk menjadi pembimbing. Dan itu harus diniatkan dalam hati, kesempatan yang luar biasa. Ya, jadi Bismillah, ditanamkan sekarang ini, dicatat di kertas masing-masing atau di handphone. Bismillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya berangkat umroh bulan September. Nah, kita niatkan hati kita seperti itu, Allah mudahkan, Allah kasih cara min haitsu la yahtasib. Kenapa? Karena Rasul pernah bersabda bahwa aballahu ayyarzuqa abdul mukmin illa min haitsu la yahtasib. Ya, bahwa Allah tidak memberikan rezeki kepada orang mukmin, orang yang yakin, kecuali rezeki ya min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tiada disangka-sangka. Jadi rezeki yang tiada disangka-sangka ternyata lebih banyak daripada rezeki yang disangkakan. Ya, rezeki disangkakan itu misalnya Pak Nafis dari dosen, penghasilannya seperti itu, gajinya ya. Rezeki yang disangka-sangka ya. Tapi yang
ya sampai kapanpun ya belum berangkat ya teman-teman yang Tapi kalau prioritas Bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat insya Allah ya sahabat-sahabat yang apalagi ya kita mau menjadi pribadi yang sukses mempraktekkan ilmu self awareness yang tadi sudah dibacakan. Motivasi orang tua itu adalah simbol dari cinta itu sendiri. Jadi ketika orang tua atau orang ayah kita, ibu kita yang telah wafat, bagaimana cara kita birrul walidainnya? Ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai sebuah formula bagaimana hidup lebih sukses lagi sebagai bentuk birrul walidain kita kepada orang tua ya teman-teman ibu. Yang pertama adalah kita mendoakan. Jadi mendoakan orang tua kita menjadi jadi nomor 1 adalah mendoakan. Dan doanya anak-anak soleh ya, anak-anak yang soleha ini bahkan menghentikan ya ketika orang tua kita ada khilafan, ada salah, ada dosa, bahkan malaikat yang sedang menghukum menghentikan hukumannya dan ditanya oleh ya seseorang itu atau orang tua itu, kenapa berhenti wahai malaikat? Anakmu mendoakanmu. Doa kita ya langsung dirasakan oleh kedua orang tua kita. Ya bahkan juga sudah menjamin, Allah jamin dalam Al-Qur'an ya bahwa Allah sangat dekat ya. Dan siapapun yang berdoa kepada Allah, insya Allah Allah kabulkan dengan 2 syarat ya. Kita betul-betul mengikutinya, ya kita betul-betul yakin dan kemudian kita berada dalam kebenaran ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi wal yu'minu bi, wal yu'minu, kita betul-betul yakin terhadap doa kita dan kita berada dalam kebenaran ya, bukan pembenaran tapi adalah kebenaran. La'allahum yarshudun. Dan ini adalah langkah kita ya sebagai birrul walidain, mewarisi cinta orang tua kepada kita. Yang menjadi rahasia sukses kita hari ini adalah cintanya orang tua kepada anak-anak. Dan hampir semua orang tua memiliki rahasianya adalah hanya satu alasan. Yaitu apa? Tidak ada alasan. Ya. Jadi orang tua itu rata-rata ya hanya satu alasan. Anaknya pada saat anaknya butuh ya biaya kuliah atau sekolah, ada uang pun dia kemudian berjuang demi anaknya hanya punya satu alasan. Dan jangan sampai warisan terbaik yang orang tua berikan kepada kita adalah hanya satu alasan, kemudian kita berubah ya, menapis ya, malah banyak apa? Alasan. Jadi kita hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Yang kedua, selain mendoakan orang tua yang telah wafat, ya, yang berikutnya menjadi bagian penting dalam kita merawat cinta orang tua kepada kita, menjadi birrul walidain buat kita kepada orang tua, ya, yang disebut dengan ya sahabat-sahabat yang great, merawat istiqomah. Jadi kemauan atau istiqomah orang tua yang selama ini sudah dikerjakan, jangan sampai kita hilangkan. Almarhum atau almarhumah punya kebiasaan hebat apa, kita malah jangan kendorkan, malah kita jaga, malah kita kuatkan. Ada yang istiqomahnya
ibu atau ayah adalah sholat duha, maka kita merawat istiqomah orang tua kita. Ada yang istiqomahnya adalah ya sholat malam, maka kita merawat istiqomah orang tua kita. Ada yang istiqomahnya adalah ya sodako, kita merawat istiqomah orang tua kita. Jangan kebalikannya ya, kemudian malah memutuskan rahasia istiqomah tersebut menjadi salah satu yang sangat tidak disukai oleh kedua orang tua kita. Sebagai anak, maka kita mendekati lebih dekat hati orang tua kita, apa sih riadoh atau amal-amal ibadah yang orang tua lakukan selama ini, dan kita rawat bersama-sama. Insya Allah kita semua menjadi ya hamba Allah yang kemudian kedudukannya bahkan sangat penting, yaitu birrul walidain. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, bahkan birrul walidain itu posisinya, kata Rasulullah ketika ditanya oleh Ibnu Umar, apakah amalun afdal itu? Rasul menyampaikan ada 3. Yang pertama adalah ya bagaimana kita sholat tepat waktu, sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain. Yang ketiga jihad fisabilillah. Jadi posisi birrul walidain itu di atas jihad fisabilillah. Di bawahnya sholat. Artinya setelah Allah, kemudian adalah birrul walidain. Salah satu bentuk birrul walidain kita atau cinta kita kepada orang tua adalah melanjutkan keistiqomahan orang tua kita. Ini yang menjadi tantangan berat buat anak-anak atau buat kita sebagai anak, ya, bagaimana rahasia keimanan orang tua, kebahagiaan orang tua kita lanjutkan, kita rawat, kita jaga. Ya, termasuk adalah rencana-rencana atau mimpi-mimpi yang belum tercapai tapi sempat diucapkan. Itu Lepanatis. Mungkin ada di antara kita orang tua yang, mohon maaf, misalnya kalau lihat gambar Ka'bah di dinding itu, sudah bahasa Indianya itu merbasmili, sudah nangis. Tapi keburu wafat. Dan sebagai anaknya, kemudian berjanji kepada diri sendiri bahwa insya Allah aku yakin saya bisa berangkatin orang tua, tapi posisinya adalah digantikan atau badal, ya, digantikan. Dan ya alhamdulillah itu bisa menjadi 1 minute wordness buat kita semua. Amin ya, Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang great. Dan ya sebelum kita lanjutkan, mari saya persilahkan teman-teman saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Buka videonya dan mari kita doakan, termasuk tolong tambahkan doanya, ditambahkan selain doa sukses dan sebagainya, juga doakan teman-temannya kita semua bisa berangkat umroh bersama-sama. Ya, umrohnya bersama-sama ya, jangan sendirian ya. Jangan kasih fasilitas yang buruk. Karena saya pernah ngalami juga umroh yang dicari murahnya gitu, udah Mira. Tapi ternyata jaraknya itu buat orang tua terlalu jauh. Ya, akhirnya orang tua itu suruh dan ya dan akhirnya ya saya minta tolong tambahkan doa umroh bareng-bareng bersama Rumah Kesadaran ya.
ya insya Allah kita beri yang terbaik ya. Dan saya mendoakan yang belum berangkat, yang belum berangkat lagi bersama orang-orang tercintanya. Amin, Allahumma amin ya. Ini Amin. baik, silakan boleh. Semoga pas nakai. Silakan saling mendoakan. Baik, semoga teman-teman semuanya, baik teman-teman semuanya, Coach, kita saling mendoakan, boleh dibuka mikrofonnya, videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga pas nakai selalu sehat, Semoga sukses pikiran. Mbak Siti boleh dibuka itunya di videonya, mikrofonnya Mbak Siti, Mbak Yeti, Mbak Eni Umi, teman-teman semuanya, mari kita sama-sama saling mendoakan, berikan harapan-harapan yang baik dan doa terbaik kita buat teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pas nakai selalu sehat dunia akhirat. Semoga kita umroh bersama-sama. Buat Mbak Yanti, Mbak Prasudiati, Semoga Mbak Ida, sukses Mbak Mira, Mbak Eti, Mbak Aini, Mbak Arianti, Mbak Dati, Mbak Jono, Mbak Eni, Semoga Mbak bisa Triana, Mbak Evi, Mbak Yeti, Mbak Ana, Mbak Ahmad, Mbak Siti, Ibu Silviana, Mbak Pipit, Mbak Ati, guru besar kita Coach Nokoy, Bapak Hasan juga, Pak Ahmad, semuanya selalu sehat, sukses, kaya, bahagia, dan bersama-sama kita pergi umroh hingga haji, dan selalu bersama-sama kita istiqomah hingga jannah. Termanti, semoga kita Pak Hasan, Allah Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga seluruh alumni khususnya yang hadir di semuanya, keluarganya, sama-sama kita bisa pergi umroh, haji, dan selalu silaturahmi tidak hanya di dunia maupun di akhirat, dan sahabat-sahabat kita bisa tetap kesadaran ya, sama kesadaran. Terima kasih doa-doanya Mbak Ati, Ibu. Sama. Baik ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, terima kasih sudah mendoakan, dan insya Allah kita semua ya dimudahkan oleh Allah, termasuk pada kesempatan yang baik ini ya, doa tersebut insya Allah langsung ya diterima oleh Allah, apalagi wajah-wajahnya insya Allah wajah-wajah minal mukhlasin, wajah-wajah penuh syukur, wajah-wajah penuh ikhlas ya, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dunia ya, dan juga insya Allah di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sahabat yang great ya. Jadi itu bagian terpenting sebagai bentuk birrul walidain kita kepada orang tua kita. Pertama adalah kita senantiasa berdoa, mendoakan beliau ya. Sebagian ada yang sudah merasakan kehilangan orang tua, sebagian masih belum. Nah, saya sudah merasakan kehilangan ayah yang menjadi one minute warrior saya. Ya, dan untungnya Allah mudahkan 1 tahun sebelum dia wafat, dia sudah, almarhum ayah saya berdoa
di Masjidil Haram dan di Madinah. Dan sempat almarhum mengatakan, ya, kalau nanti Bapak ada umur, pengen liburannya kayak gini aja. Liburannya maksudnya umroh aja, Bapak. Dan tahun berikutnya wafat. Ya. Dan itu rasanya menjadi kebahagiaan saya sebagai anaknya, ya. Diajak kemana-mana, mungkin kalau diajak ke Inggris atau ke Amerika pun buat orang tua kita lebih bahagia diajak umroh. Ya. Itu yang terjadi. Mau Anda punya uang miliaran tapi belum bawa orang tua ke sana juga rasanya masih belum sempurna, teman-teman hebat. Sahabat punya rumah segedung apapun, ya, tapi masih banyak alasan ke orang tua. Masing-masing bertafakur sendiri, teman-teman hebat. Saya mengenal Pak Basizal Koto, saya mengenal, ya, ada Pak Darsono, saya mengenal Pak Khairul Tanjung. Nomor satu itu kalau nggak bisa berangkat bareng, berangkatin orang tua dulu. Berangkatin orang tua dulu, ya. Misalkan ternyata nggak bisa berangkat sama kita sebagai anaknya, daftarin orang tua dulu, nitip nanti ke Nako Center, pasti dirawat ya kalau sudah keluarga besar. Dan insya Allah masjidnya juga samping Makkah, samping Masjidil Haram dan Madinah, tidak butuh berapa ratus meter, dekat sekali. Ya. Pesawat juga kita cari yang Saudi Arabia, pesawat yang terbaik juga, dan tanpa harus transit. Kadang-kadang umroh yang terbatas atau yang murah, dia akan berhenti transit, karena transitnya pesawat itu mengurangi biaya. Jadi transit, berhenti di Singapura, kadang-kadang berhenti juga keluar barang, itu lebih murah lagi keluar barang. Terus kadang-kadang juga naik kayak Lion pasti murah. Jarak kaki juga sempit, yang penting berangkat gitu. Jangan, kalau bisa Bismillah. Saya waktu itu Bunda Amirah ya pernah saya bilang ke Bunda Dewi, ini uang mau beli mobil atau mau berangkat umroh. Bunda Dewi bilang umroh aja ya, kan biasanya berdua, sekarang berempat. Ya udah, kita cari umroh, kemudian saya, Bunda Dewi, ayah dan emak berangkat bareng. Dan kita carinya itu kan kadang-kadang otak manusia kita ini cari yang apa? Yang cost leadership. Cost leadership itu yang harganya kalau bisa apa? Murah. Murah. Udah itu udah normal karena udah terbiasa. Terbiasa seperti itu. Kita lupa bahwa kita tuh bahwa orang tua tuh mau ya sebab mungkin ini umroh terakhir buat beliau. Kalau kita tahu bahwa itu adalah umroh terakhir buat ayah atau ibu kita pasti kasih yang harga mungkin 100 juta biar dia mungkin jet dari Indonesia pesawatnya. Nggak mau pesawat yang sempit-sempit itu atau mungkin yang biasa. Kita pengen. Apalagi usia ayah sudah waktu itu sudah 70 tahun ya. Yang harus saya pegang masjid, harus pegangan tangan. Bayang ya kalau kemudian kita mau nitip aja deh ke ininya, ke travel yang mungkin baru kenal dekat. Di sana kadang-kadang ditinggal di hotel. Di hotel tapi laporannya umroh. Kita nggak tahu. Kadang-kadang saya sedih ada orang tua yang berangkat umroh tapi di sana tuh di hotel. Bilangnya apa? Karena banyak yang kayak gitu nggak bisa didampingi. Tapi berangkat ke Mekah dan Madinah. Dan pengalaman orang tua saya yang kemudian kita memang pilih yang kelas yang terbaik, sehingga dia nikmat semuanya. Fasilitas juga nikmat, di pesawat juga penuh syukur, nikmat sekali teman-teman. Kita sebagai anak pasti punya choice, jadi di dalam ilmu self awareness, better awareness, better choice, dan better result. Better awareness, kita harus menemukan kesadaran yang paling dalam tentang kenapa sih saya harus mengumrohkan orang tua saya. Ya, Anda punya mobil mewah pun kalau belum berangkat ke sana tetap aja pasti ya orang tua kita mimpinya kalau yang muslim pasti di sana. Ya, yang kedua better choice, cari pilihan yang terbaik. Ya,
Jangan yang termurah, Pak Nafis, yang terbaik. Karena kalau cost leadership pasti banyak kekurangannya. Kalau kita umroh sendirian, backpacker atau kita sendirian mungkin biasa transit mana-mana juga nginep di Dubai 1,5 kadang sehari atau hanya di bandara. Tapi orang tua nggak bisa. Nanti jangan sampai batal sebelum sampai, ngeluh dulu di jalan, itu jadi masalah. Bad mood, karena sudah bad mood jadi repot kan. Ada Amira kan, kalau sudah bad mood jadi belum sampai sudah bad mood. Ada pengalaman teman saya, dia transit di Singapura karena murah travelnya, di Singapura sudah pengen pulang. Itu terjadi dinamika yang kita harus clear, harus jaga suasana hati ini. Ketika di Singapura dia berhenti keluar, bahkan kemudian menginap di hotel itu, besok baru berangkat, orang tua bilang, kok kayak gini pulang aja deh, nak. Nggak nyampe-nyampe, karena bayangan orang tua kan langsung nyampe. Bayangan anaknya, enggak lah, cari yang hemat dan sebagainya. Hati-hati ya, hemat itu pasti ada sesuatunya ya. Ada potongannya pasti. Serba diskon itu pasti ada sesuatunya. Jadi bismillah diniatin ya. Kan tadi ada juga yang kalau Mas Hasan lihat, yang harga juga sangat murah, pasti Lion itu naik ya, udah kebaca ya. Udah kebaca pasti semuanya. Mungkin jarak juga bisa 500 meter dari masjidnya gitu ya. Dan coba diniatin bismillah ya, apalagi yang mungkin menemukan better awareness, kesadaran penuh bahwa iya ya, usia sudah seperti ini, ayah bunda juga belum, bismillah ya Allah. Di pagi ini saya berdoa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya bisa berangkat umroh bersama ibu saya. Ya Allah, itu better awareness. Ya, para penghuni langit mendengar doanya ini, kemudian langsung dibuka tombol-tombolnya, simbol-simbolnya itu, semua pipa-pipa rezeki dibuka loh. Kadang-kadang sudah dibuka pipa rezekinya, pas ada uang digeser bukan ke sana juga, itulah yang menjadi khianat. Bunda Amira sudah dikasih banyak rezeki yang di luar dugaan, pas ada uangnya digeser buat ya beli mobil cicil baru, beli motor, beli rumah cicil baru, beli tanah cicil baru, lupa ya teman-teman. Jadi diniatin hari ini, komitmen insya Allah luar biasa dan insya Allah menjadi keberkahan. Jadi ayah saya yang kemudian beliau waktu itu menyampaikan ya mimpinya adalah ingin tiap tahun kembali ke sana, itu ternyata umroh terakhir ya, umroh terakhir buat orang ayah saya, dan sekarang tinggal emak. Nah sekarang karena emak masih ada ya, menjadi salah satu kebahagiaan saya bisa berangkat dengan ibu saya ya, teman-teman luar biasa. Sekarang sudah sering sakit juga, sudah sering lalu sakit dan sebagainya teman-teman. Sahabat-sahabat luar biasa. Jadi itu menjadi pengalaman saya, menjadi sebuah motivasi buat teman-teman ya. Jangan tunda, jangan tunggu juga. Dan kalau ada niat, bismillah, better choice, kasih yang terbaik ya buat orang tua kita. Kasih yang terbaik sehingga insya Allah rasanya tidak ada penyesalan di belakang. Ya, semoga Allah mudahkan teman-teman semua ya. Ini saya tampilkan gambar ini dan tolong didoakan, tolong afirmasikan ya masing-masing ya di tempat di mana Anda duduk hari ini. Kalau ini adalah ayah saya, gantilah dengan ayah teman-teman ibunya masing-masing. Kalau ini adalah ibu saya, maka gantilah dengan ya ibu teman-teman ya. Dan wajah saya ini gantilah dengan Anda di tengah ini Bunda Dewi ya. Dan itu ternyata menjadi mimpi terbesar orang tua ya. Jadi orang tua saya, ayah saya akhirnya bilang udah cukup menangnya, Bapak udah cukup, udah dapetin semuanya. Dan almarhum ya teman-teman, sehingga alhamdulillah pada saat wafat seperti Allah berfirman, yaitu al-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatal mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah.
Jadi wajah yang sudah puas, wajah yang sudah ikhlas, wajah yang sudah puas terhadap mimpi-mimpinya di dunia. Ya, wajahnya itu bersih, bahkan lebih muda lagi wajah almarhum itu. Ternyata salah satunya karena dia sudah puas, mimpinya tercapai semua. Ya, mimpinya itu semua tercapai dan wasilahnya melalui rezeki anaknya. Jadi foto ini semoga bisa diduplikasi oleh teman-teman ya yang masih lengkap kedua orang tuanya, bacain doa ya. Nanti kita berdoa kepada Allah setelah ini, dan semoga kalaupun Anda hari ini menangis, bukan tangisan cengeng, tapi tangisan jiwamu yang masih selalu alasan terus gitu. Ya, Anda mau dokter, profesor, tapi kalau belum berangkat orang tua jadi masih kurang. Habis ya teman-teman ibu. Anda mau berapa kali berangkat ya ke Hongkong gitu ya, Bunda Amira ya, kalau belum dikuatin selalu pasti ada aja halangannya. Ya teman-teman ibu Atik yang alami peristiwa kayak ayah saya kehilangan orang tua itu ya gimana ya Bu Atik ya, itu menjadi one minute warners itu enggak. Seandainya kalau seandainya kayak film Avengers bisa diulang lagi waktunya, mungkin nggak mau kayak gini kan. Kita pasti prepare. Masalahnya waktu itu nggak bisa diulang lagi. Yang sudah terjadi ya terjadi, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang kuat ya. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa ya, insya Allah ya. Ini ada Mbak Ros ya, mana Mbak Ros? Nanti Mbak Ros bisa ya kasih nomor teleponnya di sini Mbak Ros. Mengenalkan diri Mbak Ros, nanti di ini aja Mbak Ros, dibimbing, diarahkan pelan-pelan ya. Karena ini masih baru, mungkin apakah nanti dari DP dulu, ya bisa DP dulu, nanti bisa bertahap gitu ya. Dan DP-nya 7 juta dulu ya, di data, kemudian insya Allah kita bisa berangkat ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan ya ya pasti bahagianya luar biasa ya. Apalagi misalnya ini pada saat di Madinah, ayah saya orang kampung yang waktu itu bahkan saya bilang ke ayah saya ya ya nggak usah bawa bawa Pak gitu, tinggal berangkat aja, kemudian nanti insya Allah ya Pak. Nanti dia nanya nanti doanya gimana, nanti ininya bagaimana. Udah Bapak berangkat aja Pak, Bismillah, nanti kita sholatnya di mana Nabi pernah sholat di situ Pak. Dan itu ternyata menjadi momen yang sangat luar biasa. Ini adalah ayah saya ya. Ini waktu di Madinah ya. Jadi wajahnya menunjukkan usianya ya teman-teman, sahabat-sahabat hebat. Dan sebagai anak laki-laki ya saya harus strong kepada hidup saya. Saya lebih bekerja lebih keras, bekerja lebih ya ekstrim, extraordinary demi tercapai mimpi-mimpi, termasuk mimpi membawa orang tua ke sana ya teman-teman, sahabat-sahabat hebat ya. Dan saya doakan ya sahabat-sahabat yang great, teman-teman luar biasa, mari kita berdoa kepada Allah ya, dan silakan diniatkan di hati ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, bisa berangkat nanti bersama rumah kesadaran ya insya Allah. Sahabat-sahabat yang great, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ya, arrahmanirrahim. karena ya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna bisitrikal jamil.
Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah ya Allah, kami semua, saya, orang tua saya, keluarga besar saya ya Allah, bisa berangkat umroh dan haji ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah Allah sehatkan ayah bunda kami ya Allah, agar bisa tercapai impiannya berangkat umroh ya Allah. Ya Allah, disehatkan kembali ibu saya agar bisa berangkat bersama saya ya Allah, ya bisa menginjak Masjidil Haram dan Madinah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Allah mudahkan rezeki usaha saya ya Allah. Allah mudahkan rezeki usaha kami ya Allah, agar bisa berangkat bersama keluarga tercinta ya Allah. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya ya Allah. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya ya Allah. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang great, mari sama-sama kita tutup dengan suratul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin Allahumma amin. Itu di layar Bunda Amira ada formnya, diisi aja dulu ya. Diisi silakan ya. Bismillah ya, walaupun mungkin sekarang belum terbayang dananya, bismillah tulis aja ya. Allah mudahkan. Saya doakan ya, nanti dialog dengan Mbak Siti ini karena bicara teknis, nama yang tidak salah dan sebagainya, ada orang khusus, dan ini resmi tanggal berapa Mbak Siti kita buka di kantornya di sini? Tanggal 22 bulan ini, insya Allah. Tanggal 22, kalau teman-teman di Nako Center ada kantor resmi Bu Pras ya, umroh Nako Center. Jadi kita bukan umrohnya nitip, teman-teman gabung ke saya, terus kita hanya marketing, kita lempar ke umroh, enggak, kita yang handle ya, Nako Center yang handle. Jadi dreams come true, mimpinya kita dekatkan, apa yang ditempel di training Seven Awareness kemudian menjadi nyata, insya Allah. Amin Allahumma amin ya. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa. Bismillah ya, Pak Nafis dan teman-teman ya, ini Bu Atik, Bunda Amira, Mbak Joplo ya, dan semua teman-teman yang great, Bu Pipit ya, Mbak Diana, Pak Mujiono, ini insya Allah ya, kita bareng berangkat. Insya Allah. Amin Allahumma amin ya. Di September menjadi hadiah terbaik di ulang tahun kita tahun ini ya. Semoga menjadi berkah buat kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian akhirul kalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Tahan-tahan, mau dipoto. Mana Mas Hasan, foto Mas? Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Terima kasih, silakan Bunda Amira. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Masya Allah ya, luar biasa sekali ini. Bukan luar biasa, biasa di luar sih Coach. Seperti itu, makanya ya Allah, Masya Allah merinding saya mendengarnya. Terima kasih banyak, semoga menjadi amal jariah dan Allah kabulkan setiap apa yang kita ucapkan yang baik-baik pada acara pagi ini. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Mungkin kita langsung penutupan ya Coach. Iya. Ya, baik teman-teman semuanya, seperti apa yang disampaikan oleh guru kita ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Mungkin bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin. Dari asalnya semoga kita berdoa, kita langsung alhamdulillah aja gitu, seperti itu. Jadi Allah nggak bisa nolak karena udah dipuji langsung ya sama kita ya. Mungkin kalau bagi saya seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga menjadi jalan untuk masa depan terus-menerus baik di dunia dan di akhirat untuk kita semua, tanpa mengurangi rasa hormat.
Mohon maaf dari saya atas segala kekurangan. Kita sama-sama tutup dengan bacaan Alhamdulillah, dan kita tutup juga dengan doa bagaimana kita Bismillah ya Coach, versi saya untuk kita bisa Amin. ke tanah suci. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni jarata ilal haraman Makkah wal Madinah wa Jamjam wal Maqam wa Masjidil Haram warzuqni liman amilan hajan wa umratan mabrurah wa sayyan majkura wa tijaratan tabura wa Jamjam maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Amin. ya Rabb. Bismillah, kita semua kami di sini mampu pergi haji dan umroh bersama Rumah Kesadaran Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Terima kasih banyak semuanya. Coach, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Baik, Bro. Coach, terima kasih Bunda Mira. Salam warahmatullahi wabarakatuh.